persidangan dapat berjalan dengan lancar. Demikian hasil persidangan ini dibacakan. Terima kasih. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk berbaris. Pada baiknya sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar persidangan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang pada Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan pertama nomor register 231-B/2022-PN Lahat antara Mira melawan Syariah. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sidang bisa dimulai? Siap yang mulia. Baik, dari pihak penuntut dan terdakwa, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa sehat? Ya. Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah sidang pemeriksaan alat bukti dan juga saksi-saksi dari pihak terdakwa. Bagaimana para terdakwa sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Siap yang mulia. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Kami akan mengajukan barang bukti berupa barang bukti yang kami tandai dengan P1 sampai dengan P2 dan satu orang saksi ahli. Tunjukkan barang bukti saudara. Terima kasih yang mulia. Baik, ini adalah barang bukti yang kami tandai dengan P1 sampai dengan P2. Jadi, untuk barang bukti P1 sendiri adalah barang bukti yang kami dapatkan di kediaman korban sekaligus pelaku, yaitu buku diary korban yang isinya adalah catatan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Untuk bukti P2, ini merupakan tali rafia yang diduga digunakan oleh korban untuk mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Sekian yang mulia. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping rekan terdakwa. Pihak terdakwa, silakan dengan saksi saudara. Terima kasih yang mulia. Silakan hadir dan hadapkan ahli ke ruang sidang. Jadikan saudara ahli di ruang sidang. Saudara ahli dalam keadaan sehat, Siap yang mulia. siap mengikuti sidang hari ini. Siap yang mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara. Saudara Vincent, tempat tanggal lahir, Lahat 30 Agustus 1990, umur 32 tahun, pekerjaan psikolog, jenis kelamin laki-laki, alamat saudara, pasal lama Lahat, agama Buddha, dan berkebangsaan Indonesia. Saudara mulai terdakwa. Tidak. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau saudara? Tidak ada. Saudara ahli, sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Saudara saksi ikuti kata-kata saya.
sidang perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saksi telah disebut. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara dengar dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam pasal 242 KUHP. Para saksi mengerti? Mengerti. Dan saya bertemu terdakwa, apakah saksi bisa diperiksa? Yes, kemudian. Pada saksi harap berikan kesaksian saudara. Mengerti yang mulia. Silakan. Permisi yang mulia. Saudara saksi, bisa dijelaskan apa yang terjadi kepada terdakwa? Saya meyakini saya mengalami kekacauan. Bisa dijelaskan lebih spesifik apa yang dikacauan? Kekacauan adalah fenomena pada penyandang autisme seiring berjalannya waktu. Saat itulah mereka meledak karena tidak mampu menahan lama stres yang menekan mereka. Itu bukan hal yang sengaja. Itu terjadi hanya ketika mereka diliputi perasaan tidak berdaya dan ekstrim. Ada macam-macam jenisnya. Ada yang memutus seluruh komunikasi dan menarik diri. Ada juga yang berubah menjadi sangat agresif, seperti berteriak, menangis, bahkan melukai diri sendiri serta menunjukkan perilaku kekerasan. Baik, jadi menurut saksi pada saat kejadian, perilaku pelaku penyerangan adalah sebuah kekacauan yang tidak dapat dikontrol oleh pelaku yang menjurus pada gejala gangguan spektrum, maksud saya spektrum autisme, benar begitu? Benar, itu pendapat saya. Sekian yang dulu. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan ke korban untuk memeriksa saksi. Apakah kamu benar mengetahui autisme? Ya, Kalau begitu, menurut Anda hal ini terjadi karena ia berpikiran lemah karena ia autis, bukan? ya benar sekali. Kalau begitu, di luar sana juga ada para pengidap autis yang ada dan menjadi pengacara atau bos. Menurut Anda, apakah mereka juga berpikiran lemah? Itu yang mulia, Baik, selanjutnya silakan ke korban untuk memeriksa saksi. Silakan. Apakah saudara benar-benar memahami autisme? Ya, Kalau begitu, menurut Anda hal ini terjadi karena ia berpikiran lemah karena ia autis, bukan? ya benar sekali. Kalau begitu, di luar sana juga ada para pengidap autis yang ada dan menjadi pengacara atau bos. Menurut Anda, apakah mereka juga berpikiran lemah? Sidang akan kembali dilanjutkan 10 menit dari sekarang. Hadirin dipersilakan keluar dari ruang sidang. Para hadirin, tampaknya kondisi terdakwa sudah memungkinkan untuk melanjutkan persidangan. Maka dari itu, kita akan melanjutkan kembali sidang. Penasihat
Akui dalam keadaan sehat. Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara. Saudari Rakel, tempat tanggal lahir 22 Januari 1993, umur 29 tahun, pekerjaan dokter, jenis kelamin perempuan kalau saudara Rose Bahar, agama Islam dan kebangsaan Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Tidak, Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau teman? tidak ada. Saudara ahli, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, saudara bersedia untuk bersumpah? Bersedia. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban terhadap hukum, namun juga kepada Tuhan. Dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam pasal 242 KUHP. Harus saksi mengerti bukti yang silakan. Bukti yang mulia, silakan. Saudari saksi, apa pekerjaan Anda? Saya berusaha medis. Menurut saudara saksi, apa yang terjadi pada korban? Faktor adrenal yang disebabkan oleh resepsivitas jantung paru. Patologi itu terjadi setelah korban tak sadarkan diri. Masalahnya ada di tulang rusuk sisi belakang. Terdapat rangkaian rengkapan berupa garis diagonal yang miring. Mengingat letak dan bentuknya ini, tampaknya hal itu disebabkan oleh serangkaian guncangan bukan guncangan itu. Jadi menurut Anda itu adalah penyebab tulang rusuknya disebabkan bukan? Tampaknya disebabkan oleh serangkaian guncangan, bukan guncangan independen. Itu yang saudara katakan. Apa Anda bisa menjelaskannya dengan kalimat yang lebih sederhana lagi? Itu berarti sulit untuk mengatakan bahwa tulang rusuknya patah seperti saat ini, karena patahnya lurus. Sebaliknya itu disebabkan oleh satu dampak besar. Bisakah Anda memberi contoh? Saat kejadian, korban tampak terjatuh ke lantai setelah lehernya tergantung di langit tali. Tali yang ditemukan di kamarnya juga cocok dengan bekas tali di lehernya. Ditambah kadar alkohol dalam darah mencapai 0,3%, tak akan ada respon reflektif saat jatuh seperti menumpang dengan tangan. Jika demikian, kemungkinan besar tulang patah jika terjadi. Baik, kalau begitu, apakah ada kemungkinan korban mengalami patah tulang karena penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa? Ada, namun itu sedikit aneh. Saya dengar saat itu terdakwa terlihat gelisah ketika menyerang korban. Jadi dalam keadaan itu akan sulit untuk membidik tulang rusuk korban dan membuat garis yang rapi. Sekian dulu. Tunggu sebentar. Izin saya bertanya terdakwa saya. Anda baru saja mendengar kesaksian pemeriksaan medis. Apakah Anda menjatuhkan kaki ke lantai? Iya. Apakah kamu melakukan untuk menyelamatkan kakak kamu? Iya. Apa kalian tidak punya sendiri? Iya. Katakan dengan jelas apakah Anda mendengar kata Anda sendiri atau tidak? Iya. Sarira, apakah Anda mencoba menyelamatkan kakak kamu? Yang ya atau tidak?
dan menjawab pertanyaan yang bersaksi tentang keadaan pada saat kejadian dampaknya terdakwa dinyatakan lemah secara mental dan fisik. Baik, selanjutnya kepada pihak korban silakan memeriksa. Tadi mengatakan bahwa patulan juga mungkin terjadi akibat penyerangan. Namun itu aneh. Apakah Anda benar-benar yakin soal itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, akan sulit bagi seorang yang bisa untuk menjadi tulang rusuk dan menciptakan patahan yang lurus. Penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi selanjutnya? Tidak ada yang mulia. Ini adalah saksi bagian terakhir. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikut. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Panitra, catat jadwal sidang berikut. Baik. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa.